ketahui kan banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini, utamanya itu korupsi dan pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Apakah kasus-kasus tersebut pun disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang pendidikan Pancasila? Menurut saya iya sih, karena kurangnya pemahaman orang-orang terhadap nilai Pancasila membuat mereka itu untuk melakukan korupsi dan kekerasan itu dengan mudah. Padahal kalau mereka sudah memahami apa saja yang ada dalam Pancasila, tentunya mereka tidak akan melakukan kekerasan. Menurut kakak, pendidikan Pancasila itu dapat membantu mengatasi masalah tersebut tak? Ya, tentu saja pendidikan Pancasila bisa mengatasi masalah tersebut. Bukan hanya mengatasi sih, itu juga bisa mencegah. Di mana pendidikan Pancasila yang dilakukan sejak tingkat SD dapat membantu mereka dalam belajar dan diri untuk tidak melakukan korupsi maupun melakukan kekerasan. Terima kasih Kak atas jawaban pertanyaannya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan Kak, nama saya Muhammad Kosim. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak. Saya mendapat tugas dari Makul Pendidikan Pancasila yang tugasnya itu mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat Kak. Jadi di sini dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Elvi Kumati. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dengan Tevi ya. Iya, Jadi langsung aja ya, kita ke pertanyaannya. boleh. Yang pertama itu apa sih yang kakak ketahui tentang pendidikan Pancasila? Menurut saya, pendidikan Pancasila adalah salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat sekolah SD, SMP, maupun SMA yang mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, serta di dalam pendidikan Pancasila, siswa dapat diajarkan tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik dalam menerapkan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Kita lanjut ke pertanyaannya ya Kak. Boleh. Jadi pertanyaan pertama tuh apa sih yang kakak ketahui tentang pendidikan Pancasila? Menurut saya, pendidikan Pancasila adalah salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah tingkat SD, SMP, maupun SMA yang mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, serta di dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai siswa diajarkan tentang apa saja hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Terus mengapa menurut kakak tuh pendidikan Pancasila penting untuk diajarkan di sekolah? Dengan pendidikan Pancasila, siswa dapat memahami apa itu Pancasila serta dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sehari-hari seperti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai bagaimana siswa dapat bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari, serta dengan mempelajari Pancasila, siswa dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dan mampu berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat. Jadi harapan kakaknya untuk pendidikan Pancasila di sekolah itu Harapan saya untuk pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah adalah pendidikan Pancasila dapat diajarkan secara lebih mendalam dan kontekstual, yang mana dengan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah ini tidak hanya diajarkan melalui teori-teori yang ada, tapi guru dapat mendorong siswa untuk praktik langsung terkait hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila, seperti praktik tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. menurut kakak nih metode apa sih yang paling baik untuk mengajarkan pendidikan Pancasila serta contohnya apa sih Kak? Ya, kalau menurut saya, metode yang paling tepat dan paling relevan adalah metode pembelajaran interaktif, yang mana dengan menggunakan metode ini
hanya melibatkan guru, tetapi dapat mendorong keaktifan siswa. Contoh-contohnya seperti guru dapat memberikan studi kasus tentang hal-hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti siswa tersebut dapat membuat rumusan masalah atau membuat kesimpulan tentang hal-hal yang disuruh oleh siswa. Jadi dalam kelas nanti siswa dapat melakukan diskusi dan pembelajaran dapat berjalan secara aktif dan interaktif. Dengan kehidupan kita, kan kita ketahuikan banyak kasus yang terjadi di Indonesia, utamanya itu korupsi lah, yang pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Jadi kasus tersebut apakah disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pendidikan? Ya, menurut saya kasus korupsi dapat disebabkan karena seseorang atau yang memiliki kekuasaan kurang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sehari-hari, sehingga dengan tidak memahami nilai-nilai Pancasila, seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti korupsi. Dan kasus korupsi itu sendiri dapat terjadi karena keegoisan seseorang untuk mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok yang dapat merugikan banyak orang. Baik Kak, jadi Kak, menurut Kakak ini apakah pendidikan Pancasila itu dapat membantu mengatasi masalah-masalah tadi seperti Ya, sangat membantu karena dengan kita mempelajari pendidikan Pancasila, kita dapat memiliki atau dapat memahami tentang nilai-nilai Pancasila, tentang bagaimana cara kita sebagai warga negara menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai moralitas, nilai kemanusiaan, nilai keadilan yang dapat mendorong atau dapat mencegah kita untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti korupsi. Ya, baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Yang tadi saya adalah Assalamualaikum Kak, selamat pagi dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulan dengan NIM 32024010. Di 3, saya dari Politeknik Negeri Pontianak ingin membahas tentang pemahaman konsep nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Pancasila. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakak dan mohon kakak untuk berkenan memberikan informasi yang kakak ketahui. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saudara tentang konsep dan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Pancasila, serta bagaimana pemahaman menurut kakak? Baik, untuk pemahaman saya tentang Pancasila, untuk pendidikan Pancasila itu sendiri hanya bekal yang didapatkan dari sekolah. Misalnya dari SD, SMP, SMA kan kita sudah terpapar dengan ilmu-ilmu dari kepancasilaan. Jadi yang